Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Indah Pratiwi dari kelas A, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perusahaan digital. Berikut penjelasannya. Transformasi teknologi yang terjadi pada organisasi bisnis memberi pengaruh terhadap lahirnya perusahaan digital. Teknologi informasi dan komunikasi yang diadopsi oleh perusahaan berperan dalam berbagai proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, baik aktivitas internal maupun aktivitas eksternal. Pada bagian ini akan dibahas tentang electronic commerce dan electronic business sebagai dua bagian terbesar pada konteks perusahaan digital. Perusahaan digital dianggap sebagai salah satu produk dari teknologi informasi yang nyata di bidang ekonomi dan bisnis. Pengaruh teknologi informasi begitu jelas terasa di sektor bisnis, mulai dari perusahaan yang berusaha untuk menawarkan dan memasarkan produknya melalui internet ataupun website. Perusahaan yang memberikan alternatif layanan pembayaran kepada konsumen pada produk yang dibeli melalui e-payment, sampai ada perusahaan yang secara nyata melakukan proses bisnisnya murni digital. Pada bab ini dibahas dua konsep yang mempunyai kaitan erat dengan perusahaan digital, yaitu e-commerce dan e-business. Nah, materi yang selanjutnya yaitu e-commerce. Menurut Cavey 2004, e-commerce adalah aktivitas penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui fasilitas internet. Turban et al. 2004 menyatakan bahwa e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Turban et al. 2004, e-commerce meliputi perspektif yang pertama, communication, komersial atau trading, bisnis proses, service, learning, kolaboratif, dan komunitif. Berdasarkan Theory of Digitalization atau transformasi dari bentuk fisik ke digital, e-commerce dapat mencakup tiga hal, meliputi yang pertama yaitu produk atau service yang dijual, yang kedua yaitu proses, dan yang ketiga adalah delivery agent atau intermediary. Menurut Turban et al. 2004, ketiga hal ini yang dijadikan dasar oleh Choi et al. tahun 1947 dalam Turban et al. 2004. Suatu produk dapat berbentuk fisik atau digital, proses dapat berbentuk fisik atau digital, dan delivery agent dapat bentuk fisik digital. Ada tiga dimensi yang terdapat pada gambar di atas, yaitu yang pertama, traditional commerce, di mana seluruh dimensi atau produk, proses, dan delivery agent berbentuk fisik. Yang kedua yaitu pure of e-commerce, di mana tidak terdapat dimensi fisik dan dimensi-dimensinya. Yang ketiga, partial e-commerce, di mana terdapat satu atau dua dari ketiga dimensi yang berbentuk digital. Ada beberapa cara pengelompokan transaksi e-commerce. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipan terhadap transaksi e-commerce. Tiga kelompok besar e-commerce atau business to customer e-commerce atau B2C menurut Loudon dan Loudon 2006. Yang pertama yaitu business to customer e-commerce atau B2C, mencakup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu. Contohnya Banners and Noble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu. Kemudian yang kedua, business to business e-commerce atau B2B, mencakup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis. Contohnya milpro.com, Milacorn Inc., website yang menjual alat-alat potong, roda gerinda, dan alat-alat berat ke lebih dari 100.000 bisnis mesin kelas kecil. Kemudian yang ketiga yaitu consumer to consumer e-commerce atau C2C, mencakup konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Misalnya eBay, website raksasa penyedia jasa lelang, memungkinkan orang-orang menjual barang-barangnya ke konsumen lain dengan cara melelangnya. Cara lain mengelompokkan transaksi e-commerce adalah berdasarkan koneksi pada partisipan ke web. Sekarang, telepon seluler dan perangkat digital genggam lainnya telah memungkinkan pengaksesan
internet sehingga bisa digunakan untuk mengirim email dan atau mengakses website. Perusahaan berlomba-lomba menawarkan produk dan jasa berbasis web yang bisa diakses melalui perangkat nirkabel tersebut. Penggunaan perangkat nirkabel untuk membeli barang-barang dan jasa disebut mobile commerce atau m-commerce. Kemudian materi yang kedua yaitu e-bisnis. E-bisnis secara umum merupakan pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik, meliputi segala aktivitas yang ada di dalam organisasi maupun antara organisasi dengan pemangku kepentingan di luar organisasi yang mendukung proses bisnis menurut Cavey 2007. Perkembangan teknologi elektronik, khususnya internet, menyebabkan perkembangan e-bisnis yang sangat pesat akhir-akhir ini. Penggunaan e-bisnis bukan hanya sekedar tren saja, tapi banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Sejarah singkat e-bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran e-commerce sangat besar dalam merubah model bisnis konvensional, struktur biaya transaksi, dan hubungan transaksi antara para pembeli, para penjual, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Peran e-commerce ini tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap pertama pada tahun 1994 sampai 1997. Tahapan ini merupakan tahapan awal e-commerce yang masih berupa situs web atau website. Banyak perusahaan membangun situs jaringan yang memberikan informasi kepada pengunjung, dan pengunjung dapat meninggalkan nama serta alamat untuk dihubungi kembali oleh perusahaan. Kemudian tahap kedua pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Pada tahap ini, e-commerce sudah mulai digunakan untuk transaksi jual beli melalui media digital. Fokus dari e-commerce adalah melakukan order pembelian. Kemudian tahap yang ketiga tahun 2000 sekarang. Fokus dari e-commerce ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tidak hanya meningkatkan pendapatan kantor, tapi juga meningkatkan margin kotor atau laba kotor. Kala Kota dan Robinson 2001 menyebutkan sebagai e-bisnis yang berada dengan e-commerce. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Menurut Turban et al. Tahun 2004, e-bisnis lebih luas dari e-commerce, yaitu tidak hanya melibatkan penjualan dan pembelian barang-barang dan jasa-jasa, tetapi juga melibatkan pelayanan kepada pelanggan, kerjasama dengan rekan atau partner bisnis, dan melakukan transaksi elektronik di mana suatu organisasi Hoof DKK tahun 2000 mengutip dari Orion Group menggambarkan perbedaan antara e-bisnis, e-commerce, internet commerce, web commerce, EDI, dan transfer dana via jaringan elektronik atau Electronic Fund Transfer EFT. Materi yang terakhir yaitu model bisnis. Loudon dan Loudon 2005 memberikan beberapa contoh dan deskripsi tentang model bisnis ini secara detail. Sebagaimana contoh adalah Ensiklopedia Britannia yang dulu berbisnis menawarkan barangnya di toko melalui warganiaga atau salesman atau katalog-katalog. Dengan adanya internet, perusahaan ini segera mengubah model bisnisnya dengan menjual melalui internet. Perubahan lingkungan bisnis yang tajam dengan banyaknya informasi gratis yang dapat diperoleh melalui internet. Sekali lagi, perusahaan ini merupakan model bisnisnya untuk menjadikan barangnya melalui internet dengan gratis. Perusahaan ini mendapatkan laba dari sumber-sumber lain seperti iklan yang dipasang di dalam situsnya. Perubahan struktur pada model bisnis sudah mulai menambah ke semua industri bisnis, seperti jasa keuangan, distribusi barang, pengecer, agen, dan sebagainya. Melalui penggunaan e-bisnis, industri-industri ini mulai mentransformasikan dirinya dari model bisnis yang konvensional menjadi model bisnis yang baru, seperti penyedia jasa aplikasi, penyedia jasa internet, portal, dan lain sebagainya. Transformasi struktur tidak hanya terjadi pada aset-aset berwujud, seperti proses dan produk yang dijual oleh perusahaan, tapi juga terjadi pada aset-aset tidak berwujud, seperti merek, hubungan dengan pemasok, dan pelanggan. Menurut Kala Kota dan Robinson tahun 2001, informasi tentang aset tidak berwujud
di sekitar produk dan jasa yang ditawarkan ini lebih penting dibandingkan dengan produk dan jasanya sendiri. Transformasi model atau struktur bisnis bukan hal yang mudah, terutama pada perusahaan yang sudah mapan dengan model tradisionalnya. Alasannya adalah, pertama, manajemen merasa model konvensional tersebut merupakan model yang sudah tepat dan menghasilkan laba. Yang kedua adalah keengganan untuk mentransformasi ke struktur baru karena banyaknya modal yang sudah ditanamkan, misalnya aset-aset tetap yang tidak dapat dikembalikan karena perubahan struktur. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.